Perkenalkan, nama saya Santi Perlamasari dengan NPM 201111009. Saya akan membahas model regresi linear sederhana dan korelasi sederhana. Definisi dan tujuannya yaitu untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel. Pengujian hubungan antar variabel ini disebut dengan regresi linear atau model regresi linear. Syaratnya yaitu satu, terdapat variabel X dan variabel Y, di mana variabel X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Kedua, tipe data harus interval atau rasio. Ketiga, minimal data adalah 30 atau N sama dengan 30. Untuk membentuk persamaan model, gunakan rumus berikut. A sama dengan Y rata-rata dikurang B X rata-rata. A adalah nilai konstanta, Y rata-rata adalah nilai Y rata-rata, B adalah nilai koefisien beta, dan X bar adalah nilai X rata-rata. Beta P sama dengan sigma XI kali YI per sigma XI pangkat 2, di mana beta P adalah nilai koefisien beta. Sigma XI YI yaitu total perkalian X kali Y. Sigma XI pangkat 2 yaitu total nilai X pangkat 2. Lalu kita dapat mencari persamaan model regresi sederhana, yaitu P sama dengan A tambah BX. Lalu kita mencari pengujian model uji F. Tetapi untuk mencari pengujian model, kita harus mencari koefisien determinasi terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus R pangkat 2 sama dengan 1 dikurang sigma EI pangkat 2 per sigma Y pangkat 2. Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Lalu kita mencari korelasi sederhana. Korelasi ini dilakukan untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y dengan menggunakan rumus R sama dengan akar beta P kali sigma XI kali YI per sigma YI pangkat 2. Pengujian signifikansi atau uji T. Uji T bertujuan untuk melihat tingkat pengaruh atau hubungan suatu variabel bebas dengan variabel terikatnya. Rumus uji T yaitu T hitung sama dengan beta P dikurang B per SB, di mana beta P adalah nilai koefisien beta, B adalah nilai koefisien bernilai 0, SB adalah standar deviasi. Untuk menghitung standar deviasi, gunakan rumus SB pangkat 2 sama dengan sigma EI pangkat 2 per N kurang K dikali sigma XI pangkat 2, di mana SB pangkat 2 adalah nilai standar deviasi kuadrat, sigma EI pangkat 2 adalah nilai error, N adalah jumlah observasi atau pengamatan, K adalah jumlah variabel yang diuji. Lalu kita dapat mencari pengujian model atau uji F menggunakan rumus F P N kurang K sama dengan R pangkat 2 determinasi per K kurang 1 per 1 kurang determinasi atau R pangkat 2 bagi N kurang K. R pangkat 2 itu tadi adalah determinasi, K itu adalah jumlah variabel, dan N itu adalah jumlah responden. Oke, kita akan membahas satu contoh kasus regresi linear sederhana. Untuk kita lihat di sini. Dan pertanyaannya itu berdasarkan data di samping diminta: 1. Susunlah hipotesisnya. 2. Buatlah model regresi linear sederhananya.
3. Hitunglah besarnya nilai korelasinya. 4. Hitunglah besar nilai koefisien determinasinya. Oke, langsung saja kita cari penyelesaiannya. Jawaban yang soal pertama yaitu hipotesisnya H0, yaitu tidak terdapat pengaruh X terhadap Y, dan HA terdapat pengaruh X terhadap Y. Lalu kita mencari model regresi linear sederhana. Pertama kita mencari jumlah X dan Y. Lalu kita mencari nilai rata-rata dari X dan Y. Lalu kita mencari nilai YI menggunakan rumus YI sama dengan Y dikurang rata-rata Y. Lalu kita mencari nilai XI, rumusnya menggunakan XI sama dengan X dikurang rata-rata X. Lalu kita mencari nilai XI pangkat 2, lalu kita mencari nilai XI kali YI. Seperti ini. Pertama kita mencari jumlah Y, yaitu 40 ditambah 44 ditambah 46 ditambah 48 ditambah 52 ditambah 58 ditambah 60 ditambah 68 ditambah 74 ditambah 80. Hasilnya adalah 570. Lalu kita mencari rata-rata, yaitu 570 dibagi 10, maka dapat hasilnya 57. Lalu kita mencari nilai X, yaitu 6 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 22 ditambah 24 ditambah 26 ditambah 32, maka hasilnya adalah 180. Lalu kita mencari rata-rata nilai X, yaitu 180 dibagi 10. 10 itu adalah nilai responden tadi ya, maka hasilnya adalah 18. Lalu kita mencari nilai YI, di mana YI yaitu Y dikurang Y rata-rata, yaitu 40 dikurang 57, maka hasilnya minus 17. 44 dikurang 57 min 13, 46 dikurang 57 min 11, begitu juga dengan seterusnya. Lalu kita mencari hasilnya atau jumlahnya itu dipastikan harus 0. Lalu kita mencari nilai XI, begitu juga dengan XI. X dikurang X rata-rata, 6 dikurang 18 min 12, 10 dikurang 18 min 8, 12 dikurang 18 min 6, 14 dikurang 18 min 4, begitu juga dengan seterusnya. Lalu kita jumlahkan, hasilnya harus 0. Lalu kita mencari nilai XI pangkat 2. 12 kali min 12 144, min 8 kali min 8 64, min 6 kali min 6 36. Begitu juga dengan seterusnya sampai yang 14 dikali 14 196. Lalu setelah mendapatkan hasilnya, kita tinggal menjumlahkan seluruhnya. Lalu kita mencari jumlahnya, yaitu 144 ditambah 64 ditambah 36 ditambah 16 sampai seterusnya sampai ke 196 tadi, maka hasilnya adalah 576. Lalu kita mencari nilai XI kali YI, yaitu min 12 dikali min 17, min 8 dikali min 13, min 6 dikali min 11, min 4 dikali min 9, min 2 dikali min 5, 0 dikali 1, 4 dikali 3, 6 kali 11, 8 kali 17, 14 kali 23, maka dapat hasilnya 204, 104, 66, 36, 10, 0, 12, 66, 136, dan 322. Lalu kita mencari jumlahnya, yaitu 204 ditambah 104 ditambah 66 sampai seterusnya sampai yang ke 322, maka hasilnya adalah 956. Lalu untuk mencari persamaan regresi sederhananya, pertama kita mencari nilai B topi tadi. B topi sama dengan X sigma XI dikali YI,
per sigma XI dipangkatkan 2. B sama dengan sigma XI kali Y adalah 956 per sigma XI pangkat 2 576. B sama dengan 956 dibagi 576 adalah 1,66. Lalu kita mencari nilai A. A sama dengan Y bar kurang B dikali X bar. A adalah Y bar tadi adalah 57, Y rata-rata itu ya, dikurang B adalah tadi 1,66 dikali X rata-rata adalah 18. 57 dikurang 166 kali 18 adalah 29,88. 57 dikurang 29,88 adalah 27,12. Maka nilai A adalah 27,12. Maka kita dapat mencari persamaan regresinya. Y sama dengan 27,12 ditambah 1,66X. Lalu kita mencari nilai korelasi sederhana. Ini dapat kita lihat ya. Daripada dapat Y pangkat 2 ini, yaitu min 17 kali min 17 adalah 289, min 13 dikali min 13 adalah 169, min 11 kali min 11 adalah 121. Begitu juga dengan seterusnya sampai ke yang 23 dikali 23 adalah 529. Lalu kita jumlahkan seluruhnya, 289 ditambah 169 ditambah 121 sampai ke 529 tadi. Maka hasilnya adalah 1634. Maka nilai korelasi sederhananya yaitu R sama dengan akar B sigma XI kali YI per sigma YI pangkat 2. Akar B tadi adalah 166 dikali sigma XI kali YI adalah 956 per sigma YI pangkat 2 adalah 1634. Akar 166 dikali 156 dibagi 1634 adalah 0,585. Maka akar 166 dikali 0,585 adalah 0,9711. Akar dari 0,9711 maka dapat hasilnya 0,985. Demikian itu adalah nilai korelasi sederhana. Lalu kita mencari nilai koefisien determinasi. Pertama kita mencari nilai Y to P. Y to P itu dengan mencari atau menggunakan Y sama dengan 27,12 ditambah 1,66X. Melakukan untuk mencari Y to P yaitu contohnya itu pertama itu 27,12 ditambah 1,66 dikali X. X yang pertama adalah 6. Maka 27,16 ditambah 1,66 dikali 6. 1,66 dikali 6 ya. Lah, udah dapat hasilnya 1,6 dikali 6. Maka hasilnya 9,96 ditambah 27,12. Maka hasilnya 37,08. Kedua, Y sama dengan 27,12 ditambah 1,66 dikali X. X yang kedua adalah 10. 1,66 dikali 10. 16,6 ditambah 27,12. Maka hasilnya 43,72. Begitu juga dengan yang seterusnya tadi sampai yang ke responden data yang ke-10, yaitu Y sama dengan 27,12 ditambah 1,66 dikali 32 adalah 27,12 ditambah 1,66 dikali 32 adalah 53,12. 27 ditambah 27,12 ditambah 53,12 adalah 80,24. Lalu setelah mendapatkan seluruh hasilnya tadi, kita tinggal menambahkan semuanya. 37,08 ditambah 43,72 ditambah 47,04 sampai ke yang 80,24 tadi. Maka hasilnya adalah
570. Lalu kita mencari nilai EI menggunakan rumus EI sama dengan Y atau P dikurang Y. Hasil Y atau P tadi adalah 37,08 seperti ini. Lalu kita mencari nilai EI 37,08 dikurang 40, maka hasilnya min 2,92. 43,72 dikurang 44 min 0,28, dengan yang seterusnya sampai yang data ke 10, yaitu 80,24 dikurang 80 adalah 0,24. Lalu kita menjumlahkan seluruhnya, min 2,92 ditambah min 0,8 ditambah 1,04 sampai ke 0,24 adalah hasilnya 0. Lalu kita mencari nilai EI pangkat 2, yaitu min 2,92 dikali min 2,92 adalah 8,53. Min 0,28 dikali min 0,28 adalah 0,08. Min 1,04 dikali 1,04 adalah 1,08. Begitu juga dengan yang seterusnya sampai yang ke data ke 10, yaitu 0,24 dikali 0,24 adalah 0,06. Lalu kita menjumlahkan 8,53 ditambah 0,08 ditambah 1,08 sampai ke data yang ke 10, 0,06 tadi, maka hasilnya adalah 47,31. Ini tabel keseluruhannya dapat kita lihat. Lalu kita mencari nilai koefisien determinasinya. Maka nilai koefisiennya adalah R pangkat 2 sama dengan 1 dikurang sigma EI pangkat 2 per sigma YI pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan 1 dikurang sigma EI pangkat 2 adalah 47,31 dibagi 1,634. Maka R pangkat 2 adalah 1 dikurang 47,31 dibagi 1634 adalah 0,03. 1 dikurang 0,003 adalah 0,97. Maka nilai koefisien determinasinya adalah 0,97. Ini dapat kita lihat tabel pembantunya secara keseluruhan tadi. Kita harus mencari nilai YI terlebih dahulu, lalu XI, lalu X pangkat 2, lalu XI kali YI, lalu Y topinya, lalu mencari nilai EI, baru EI pangkat 2, lalu YI pangkat 2. Kita dapat mencari pengujian model uji F. Rumusnya adalah F P N kurang K sama dengan R pangkat 2 dibagi K kurang 1 per 1 kurang R pangkat 2 dibagi N kurang K. FPNK sama dengan 0,97 dikurang 2,1. K-nya adalah 2 karena hanya ada X dan Y. X-nya 1, Y-nya 1. 1 dibagi 1 dikurang 0,97 per 10 dikurang 2. N-nya tadi adalah jumlah datanya adalah 10, nomor respondennya. 0,97 dibagi 2 kurang 1 adalah 1 per 1 kurang 0,97 adalah 0,03. 10 kurang 2 adalah 8. Maka 0,97 dibagi 1 adalah 0,97. 0,03 dibagi 8 adalah 0,00375. Maka 0,97 dibagi 0,00375 adalah 258,67. Lalu kita mencari nilai standar deviasi menggunakan rumus SB pangkat 2 sama dengan sigma EI pangkat 2 per N kurang K dikali sigma XI pangkat 2. SB pangkat 2 sama dengan 47,32 nilai EI pangkat 2 per N nya tadi adalah 10 dan K nya adalah 2. Sigma XI pangkat 2 adalah 576. 47,32 per 10 kurang 2 dan 8 dikali 576. 47,32 per 8 kali 576 adalah 4608.
SB-nya, maka 0,010 itu masih bentuk pangkat 2. Lalu kita akarkan SB sama dengan 0,010, akarnya bentuk akar, maka 0,1. Lalu kita mencari nilai uji T. T hitung sama dengan B topi dikurang B per SB. B topi adalah 1,66 tadi, dan B adalah 0, sudah ketetapan. Per SB nya adalah 0,1 tadi, standar deviasi. Maka 1,66 dikurang 0 dibagi 0,1 hasilnya adalah 16,6. Demikian, itu adalah hasil dari pembahasan saya. Sekian dan terima kasih.